Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melakukan, bukan melakukan dong, melaksanakan pelatihan rutin elektrikal yang sempat tertunda. Kemarin belum ada kejelasan karena pematerinya ini agak susah dicari. Sekarang udah mulai aktif lagi dan rencananya akan dimulai per minggu ya. Jadi minggu ini elektrikal ada, terus minggu depan juga ada. Dan jadwal selanjutnya untuk minggu depan futsal hari Sabtu atau enggak hari Minggu. Gitu ya. Nah, sebelum dimulai ini pematerinya itu namanya Mas Teteh. Kalian bisa manggil ya Mas Teteh. Panggilannya gimana Mas enaknya? Ya enaknya aja lah. Aku biasanya kalau nggak dipanggil teteh ya atau Nah, itu. tapi kebanyakan manggilku teteh sih. Nah, biar kalian kenal juga kan angkatan lama gitu kan. Angkatan lama biar kalian saling kenal di sesama anggota robotika. Nah, itu mungkin untuk materi dan lain-lain yang ingin disampaikan oleh Mas Tete bisa diambil alih ya. Saya waktu dan tempat ku persilahkan ke Mas Tete. On cam nggak nih, Ren? Boleh, boleh. On cam aja ya Bisa biar on enak. cam, bisa on cam ya. Aku juga bentar lagi on cam juga. On cam nggak apa-apa. Yang lain juga nggak apa-apa kalau apa namanya? Kalau jaringannya bagus gitu, nggak apa-apa on cam. Kalau jaringannya nggak bagus, ya nggak apa-apa on cam. Gitu, gitu ya Mas ya. Kamera aku nggak bisa ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau ada kendala. Maaf nih kamera aku nggak bisa, nggak usah on cam nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Teteh Budiarto, biasa dipanggil Teteh, kalau nggak Atok. Nah, saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 18 dan masuk di robotika tahun 2019. Nah, pada tahun 2021 ini saya mewakili robotika di divisi UAVI, mengikuti lomba KRTI di bidang racing plan. Nah, dalam kesempatan pelatihan ini saya akan menjelaskan elektrikal apa saja yang dibutuhkan untuk digunakan pada pesawat kami. Tes screenku udah muncul belum? Belum teh belum. Belum, belum. Udah muncul ya? Nah, udah. Hanya mau respon. Ya, 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 ya. Nah, ini yang pertama di dalam UUFI itu
kan kita di lomba itu autonomous. Jadi kita menggunakan flight control. Nah, di dalam flight control pesawat itu jenisnya ada banyak, yaitu mulai dari yang pertama ini adalah minifix, yang kedua ini adalah omnibus, yang kedua terus radiolink. Nah, yang ini adalah ardukopter. Ardukopter ini seri yang terdahulu, ini udah jarang digunakan di sekarang, kebanyakan pakainya yang mini pickup. Nah, kemudian ini ada Matek F4. Nah, yang ini adalah Omnibus V3. Nah, dari masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau yang mini pick ini kelebihannya yaitu ringan, dan kekurangannya jumlah pin outnya itu sedikit. Tapi kalau digunakan di pesawat gitu masih cukup. Di dalam flight control ini juga flight control ini berfungsi sebagai apa ya, yang memproses data gitu. Jadi pesawatnya dapat terbang secara autonomous. Nah, terbangnya itu nanti sesuai program yang kita masukkan ke dalam flight control ini. Biasanya flight control ini diprosesori oleh STM32. Nah, ini yang mini pix sama Pighawk ini sebenarnya sama. Yang membedakan hanya ukurannya. Kalau mini pix ini kan ukurannya relatif kecil dibanding yang Pighawk. Sebenarnya juga punya sama, tapi yang Pighawk ini jumlah outputnya lebih banyak. Jadi ketika kita menggunakan banyak output, misal multi rotor gitu, kita lebih disarankan menggunakan Pighawk dibanding Minipix. Tapi di Minipix ini juga bisa digunakan multi rotor. Sama halnya dengan DAL RC atau Omnibus, itu juga bisa digunakan multi rotor hingga 4 rotor. Biasanya ini digunakan juga di drone gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang flight control ini? Halo? Gimana guys? Silakan tanya kalau ada yang Ada yang tahu mau tanya tentang flight control bingung, atau lanjut? kurang jelas atau fungsinya apa aja, kurang jelas atau gimana, gak apa-apa, tanya aja. Tadi fungsinya buat apa, Teh? Uh, Kontrol. Flight control ini fungsinya untuk memproses data dari pesawatnya itu. Kan pesawat memiliki inputan banyak, misal giroskop, akselero, giro, kompas, GPS gitu. Jadi kalau autonomous itu kan GPS menentukan waypoint atau titik-titik tertentu yang akan dilewati pesawat itu. Jadi flight control ini akan bertugas sebagai fungsinya mengendalikan pesawat itu. Misal kemiringan, dia mau belok, mengatur kemiringan berapa derajat gitu. Terus kemiringannya itu juga dapat diatur melalui programmingnya. Misal seberapa, kalau dia sudah autonomous kan dia terbang sendiri terserah dia. Nah, tapi dia dapat diatur seberapa kemiringan maksimal yang akan dia buat itu seberapa gitu dapat diatur. Jadi dia nggak bisa terlalu apa ya, miring banget gitu, nggak bisa.
Gimana? Oke, oke. Yang lain mau tanya lagi? Itu inputannya dari mana, Mas? Inputnya gitu dari mana? Nah, misal yang ini kita pakai yang Pighawk ya. Eh, Inputnya kalau di ini tuh kalau pertama kan manual. Manual itu dari remote-nya itu, dari receiver remote. Nah, remote itu nanti kita masukkan manual atau auto. Nah, itu kan melalui receiver. Receiver itu masukannya melalui RC ini. Ini menggunakan sinyal PPM atau PWM. Nah, terus setelah itu inputnya juga ada lagi buzzer, switch, GPS, power. Nah, buzzer ini berfungsi untuk uh, mengetahui apakah dia sudah ngelok GPS-nya atau belum gitu. Nah, yang GPS itu nanti kan GPS ketika pesawatnya terbang, GPS itu akan selalu merekam di mana dia berada gitu. Datanya masuk ke flight control ini nanti akan diteruskan ke telemetri yang terhubung ke GCS. Nah, GPS ini juga melalui sinyal I2C untuk dapat terhubungnya. Sebenarnya di Pighawk ini sudah ada semua sih seperti apa sensor gyro, akselero gituan. Cuma kita menambahkan GPS saja inputnya sama input dari receiver atau remote itu. Gimana? Oh iya, Mas. Ada lagi yang lain? Nah, ini kalau Pighawk ini kan apa interface-nya itu sudah mudah apa ya? Kita tinggal colok-colok aja gitu. Sudah ada pot-potnya sendiri-sendiri dan ada tulisannya. Nah, kalau misal ini Matek atau Omnibus, kita harus apa ya menyolder lagi agar dapat di apa tancapin kabel jumper gitu, atau kita langsung disolder di boardnya juga bisa. Ya kelebihannya ini lebih ringan gitu sih. Kalau yang apa Omnibus atau Matek, tapi untuk interface-nya lebih mudah yang Big Hawk atau Mini Pig, dan kebanyakan pakainya yang Big Hawk. Lanjut lagi ya. Nah, GPS-nya ini ada bermacam-macam. Ini sebenarnya fungsinya sama, cuma bedanya dari titik di mana dia berada. Jadi seberapa akurat GPS itu menangkap dia berada. Selain dari GPS-nya juga pengaruh satelit. GPS ini juga menangkap sinyal dari satelit. Jadi semakin banyak satelit yang dia tangkap akan semakin akurat titik dia berada. Nah, GPS-nya itu biasanya menggunakan yang ini M8N serinya. Kalau enggak, ini TS100, Holy Pro, Ublock atau ini Here. Dari beberapa GPS ini ya fungsinya sama untuk mengetahui letak atau posisi pesawat itu berada.
Ada yang belum tahu GPS? Kalau belum tahu sih itu nemen sih. Biasanya di ini loh di HP kalian. Minimal Nah, minimal tahu di HP kalian lah. nah, itu di HP kan sekarang juga udah ada GPS-nya kan. Nah, ya fungsinya sama seperti itu. Di mana GPS itu berada ya di situ apa posisinya. Nah, GPS ini kan memiliki apa beberapa inputan. Nah, inputan ini ketika dimasukkan masuk ke pighawk. Ya, ini yang ada ini tulisan GPS gitu. Kalau yang paling bagus itu GPS yang Heri ini, Heri 3. Dia apa ya sangat akurat. Jadi untuk mapping atau saat terbang itu dia dapat memiliki titik yang akurat. Jadi terbangnya itu langsung ke tempat sasaran gitu. Nggak apa melebihi dari waypoint yang telah ditentukan. Nah, setelah GPS kita elektrikalnya menggunakan telemetri. Telemetri ini banyak ya jenisnya. Ada yang 433, ada yang Berapa sih 900 itunya? MHz gitu. Tergantung spektrum yang digunakan. Nah, spektrum itu juga mempengaruhi jangkauan dari telemetri tersebut. Eh, tapi kebanyakan yang diperbolehkan di sini itu menggunakan 433 MHz frekuensinya. Nah, di telemetri itu ada yang di control station atau GCS untuk menerima input dari pesawat yang sedang terbang dan ada yang di air modulnya yang ada di pesawatnya. Jadi di pesawat itu telemetrinya ini akan memancarkan sinyal ke GCS. Jadi apa yang dibuat pesawat itu dapat kita lihat di GCS-nya itu. Apakah dia sedang berbelok atau dia naik, dia throttle-nya seberapa, ketinggian ketinggian pesawatnya berapa gitu dapat diketahui secara langsung. Nah, telemetri ini jangkauannya masing-masing ada yang masih berapa kilo, juga ada yang udah puluhan. Contohnya adalah telemetri yang 1000 bintang yang tengah ini. Ini yang pendek ini jangkauannya sekitar 15 kilo, itu sinyalnya masih 80%. Jadi telemetri yang 1000 bintang ini mungkin dapat mencapai 20-an kilo. Udah ada yang pernah menggunakan telemetri belum di sini? Pernah. Belum. Belum pernah. Ya nanti cobalah main-main di telemetri ini buat apa riset gitu biar nanti sudah terbiasa dengan telemetri. Nah kan Pak, gimana? itu telemetri itu 15 kilo itu tanpa hambatan atau dengan hambatan? Telemetri itu 15 kilo tanpa hambatan. Jadi kan misal kita di lapangan luas gitu, di lapangan luas yang nggak ada bukit gitu, jadi rata gitu loh. Jadi dia mampu mencapai jarak 15 kilo. 15 kilo itu apa ya, muter gitu loh ke atas ke samping gitu. Radiusnya 15 kilo.
bukan cuma searah. Kalau ada hambatannya itu terputus atau gimana? Kalau misal kita ada bukit gitu ya, berarti jangkauannya kurang lah. Nah, dari telemetri ini kan kita juga dapat mengetahui apakah pesawatnya yang sedang terbang itu sudah lost atau belum. Nah, kalau sudah lost, biasanya pesawat itu akan head head untuk land, yaitu dia akan balik lagi ke home base ketika pesawat itu terbang, ketika awal pesawat itu terbang gitu. Jadi ketika dia sudah lost connect dari telemetri, dia akan kembali lagi ke home base. Kalau ini telemetri untuk data ya, bukan telemetri yang untuk apa FPV-an gitu. Kalau itu juga ada lagi namanya VTX. Nah, kemudian ini ada buzzer. Buzzer itu fungsinya untuk kita mengetahui apakah ketika dia sedang setelah dicolokkan baterainya itu kan GPS-nya sebelumnya belum mengetahui dia ada di mana gitu. Nah, ketika GPS-nya sudah mengelok lokasi titik awal itu, buzzer ini akan bunyi, ya, tit, tit gitu. Nah, setelah dia bunyi, berarti itu menandakan bahwa GPS-nya itu sudah mengelok posisinya di mana gitu. Nah, ketika buzzer sudah mengelok posisi, kemudian switch yang sudah menyambung ke flight control tadi dipencet agar dia sudah terhubung terhubung ke outputnya dari flight control. Di sini tahu semua kan switch dan buzzer itu apa? Belum. Belum tahu ya apa ini? Switch atau buzzer? Dua-duanya. Dua-duanya, Kak. Buzzer itu cuma buat menandakan bunyi aja. Kayak apa ya? Buzzer itu semacam speaker gitu deh. Kayak alarm mungkin. Ya gitu, kayak alarm. Tapi dia bunyinya cuma ya nggak kayak speaker yang dapat bunyi macam-macam gitu. Dia cuma dapat bunyi kedipan atau gimana gitu. Bel Kadang rumah mungkin, bunyi kayak bel rumah. 2 kali, 3 kali gitu. Gimana? Udah paham? Atau mana? Tadi itu nomor 3 masih belum paham mas. Ini apa sih? Nah, yang Oh iya, telemetri. telemetri itu apa sih? Semacam apa gitu? Nah, kan telemetri itu sepasang. Jadi dia itu harus bisa saling terkoneksi. Nah, telemetri itu yang satunya ada di pesawat atau di pesawatnya, dan yang satu ada di bawah di GCS yang kita apa sistem monitoringnya gitu. Kayak semacam antena atau gimana itu mas? Iya, iya gitu antena. Jadi pemancarnya itu yang dari pesawatnya. Dari pesawatnya memancarkan sinyal, kemudian ditangkap yang ada di GCS. Nah, nanti yang di GCS itu dapat tampil di layar eh, untuk mengetahui di mana posisi pesawatnya itu, kemiringan,
ketinggian, throttle-nya seberapa kenceng gitu. Terus kecepatannya juga dapat diketahui. Lu. Made de bedere. Cili ngau. Gimana? Udah paham? Udah Mas, udah. Mau lanjut atau mau tanya yang tadi dulu? Yang lain gimana? Yang bagian switch, Mas. Yang Itu. switch. Nah, kan ini buzzer itu kita mengetahui GPS-nya sudah mengelok. Nah, kemudian switch itu fungsinya untuk memproses data yang ada di flight controlnya itu. Jadi ketika switch sudah ditekan, maka semua yang ada di flight control itu berfungsi seperti semua input dan outputnya. Gimana? Paham, Mas. Lanjut dulu ya. Nah, ini kemudian power module. Power module itu kan setiap flight control membutuhkan daya atau power. Nah, power module ini yang mensuplai daya ke flight controlnya. Nah, flight control itu kan adalah apa ya? Microcontroller gitu. Microcontroller kan membutuhkan voltase yang rendah. Nah, dari baterai itu kan tegangannya masih tinggi. Misal menggunakan baterai 3 sel. 3 sel itu sudah 12 koma. Nah, paling kalau microcontroller kan bekerja di 5 volt atau 3,3 volt. Jadi power module ini fungsinya untuk menurunkan tegangan itu ke 3,3 volt dan 5 volt untuk mensuplai daya ke flight controlnya. Gimana? Sudah paham power module belum? Paham, Mas. Lanjut ke motor ya. Nah, di dalam pesawat itu motornya menggunakan, kan motor itu ada dua jenis. Motor brushless, inrunner sama outrunner. Nah, di dalam pesawat itu biasanya menggunakan yang outrunner. Soalnya efektivitasnya lebih tinggi menggunakan brushless yang outrunner ini. Terus di motor itu kan juga ada dua jenis, yaitu motor DC sama yang motor brushless ini. Kalau motor brushless ini input ke motornya itu ada tiga fasa, beda sama motor DC yang dua fasa. Nah, motor brushless ini dia dapat berputar ke kanan atau ke kiri, biasanya disebut CW atau CCW, counterwise atau counterclockwise.
clockwise atau counter clockwise gitu. Eh, Pengaruh putarannya itu tergantung kita menyambungkan output dari ESC ke motornya. Misal ada fasa ABC, kalau kita urut ABC dia akan counter clockwise. Nah, untuk memutarnya itu kita ubah salah satu dari fasanya itu. Misal A masih utuh, B sama C dibalik. Jadi dia mutarnya counter clockwise gitu. Nah, dari motor ini juga pengaruh ke propeller atau baling-baling. Semakin kafenya dia semakin tinggi, maka baling-balingnya akan semakin rendah. Karena dia perputarannya semakin tinggi sehingga akan membutuhkan efektivitas yang rendah gitu. Agar dapat memutar angin kencang. Kalau propnya kebesaran, maka motornya nggak kuat atau dia akan panas gitu. Dia akan kebakar. Nah, di motor ini kan motor juga ukurannya dari kecil ada sampai yang besar. Dari kecil misal 2212 atau ukuran diameter motornya itu 12 mili dan panjangnya 12 mili gitu. Ada yang sampai 35, 36 atau 40, 45 gitu. Itu ukuran motor juga mengaruhi ke ESC karena dia motornya um, akan mengkonsumsi daya yang tinggi. Nah, ESC itu biasanya ada di datasheet motornya itu. Dia dapat menggunakan ESC yang berapa ampere. Dan juga motor juga pengaruh juga ke jumlah volt maksimal yang dapat dia butuhkan. Misal dia cuma butuh volt maksimal 3 sel. Jadi dia maksimal di 3 sel tidak bisa diinputkan baterai 4 sel. Soalnya dia nanti akan kebakar gitu. Udah ada yang pernah lihat motor berasus ini belum? Kira-kira ada perhitungannya nggak Mas itu? Gimana? Baterainya gimana mungkin menjelaskan. Oh Perhitungannya. gitu. Nah, dari baterainya itu biasanya di motor itu udah ada datasheetnya. Jadi kita menggunakan propeller ukuran berapa, ISC ukuran berapa, terus baterainya yang berapa sel gitu, biasanya sudah ada datasheetnya. Biasanya kalau misal ukuran motor itu pengaruhnya ke ESC sama baterai. Kalau KV motor itu pengaruhnya ke propellernya. Misal ketika KV-nya dia rendah, maka kita dapat menggunakan prop yang semakin panjang. Misal 11,6 gitu. Eh, Panjangnya 11 inch dan pitch-nya 6 inch gitu. Dan ketika kita menggunakan kafe yang semakin tinggi, maka hopnya semakin kecil. Misal 6 kali 4, 6 inch, 6 inch panjangnya dan 4 inch pitch-nya gitu. Gimana? Udah paham motor? Atau kita mau cari data sheet aja dulu buat dibahas? Cek. Gimana yang lain mungkin. Emang gini kalau pelatihan online, teori-teori dulu belum bisa megang alatnya. Kalau sekarang di saat Iya, soalnya nggak bisa lihat alatnya langsung gitu. kalau kalian on off lab
online gitu kan, di riset biasa gitu, kalian langsung bisa megang alat sekaligus. Iya, teori langsung praktek gitu. Gimana cara ininya, apa, nyocokinnya dari baterai berapa sel untuk nyocokin ininya motornya gitu. Nah Nah, mungkin semakin besar motor itu ya trasnya semakin besar, tapi powernya juga semakin besar juga. mungkin bisa diingat-ingat itu ya, apa aja yang dibilang. Nanti juga record ini akan di YouTube kok. Cuman diingat-ingat ya, untuk pelatihan ini cuman teori dulu ya, dan sekaligus cuman gambar-gambarnya aja dulu, pelatihan online gitu. Nanti kalau sudah offline, kita sering-sering main ke situ lah, apa UCC. Di sana banyak kok alat-alat yang robotika punya tentang UUV ini. Kalau nggak ada yang nanya mungkin lanjut aja mas, gak apa-apa. Mau lanjut aja dulu ya. Nah, terus ini servo. Servo itu ada dua jenis, yaitu yang gearnya itu menggunakan metal dan ada yang menggunakan plastik. Servo itu fungsinya untuk menggerakkan aileron, elevator atau rudder. Nah, ketika pesawat itu akan naik, turun, belok kanan atau kiri gitu, dia menggunakan elevator, aileron atau ruddernya itu. Nah, dari elevator itu penggeraknya adalah servo ini. Nah, servo ini yang bagus itu yang metal, soalnya dia apa ya, putarannya itu lebih presisi gitu dibanding dari yang plastik. Soalnya kalau plastik dia itu dapat bergerak gitu. Biasanya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu yang plastik di dalamnya itu ada yang aus atau gearnya pecah gitu. Jadi kurang maksimal untuk pergerakannya dibanding yang servo metal. Ya dibalik lagi dari kebagusan itu harganya ya juga cukup mahal. Kalau servo yang plastik biasa kan paling 15 udah dapat gitu. Kalau yang metal itu yang paling murah 30-an. Yang mahal ya ada yang ratusan juga. Nah, servo ini dia biasanya dapat berputar itu 180 derajat. Nah, dari 180 derajat itu kita posisikan ke tengah dulu, ke 90 derajat. Nah, ketika 90 derajat, jadi dia dapat eh, naik ke 180 derajat atau turun ke 0 derajat. Nah, jadi dia dapat menarik atau mendorong dari elevator itu. Jadi dia dapat menarik atau mendorong elevator untuk dapat bergerak apa ya, belok gitu. Di sini sudah tahu servo kan? Biasanya servo itu komponen yang paling awal untuk misal programming gitu. Intinya itu
itu servo itu buat gerakin badan pesawat gitu aja. Kalau di pesawat ya, itu servo Iya, itu buat iya gerakin kalau di badan. pesawat, pesawat itu kan biasanya ada aileron, elevator, sama rudder. Nah, kalau aileron itu yang di sayap kanan kiri. Eh, dia apa ya? Kalau sayap kanan kiri itu untuk bergerak eh, ke kanan atau ke kiri melalui sayap. Itu namanya roll. Jadi ketika dia belok itu beloknya miring, pesawatnya miring juga, nggak horizontal gitu. Nah, kalau yang elevator, elevator itu yang kalau di pesawat umumnya itu di bagian ekor yang horizontal. Itu untuk pesawat naik atau turun. Jadi ketika elevatornya itu naik, maka pesawat itu juga akan naik. Karena elevatornya itu terdorong angin ke bawah. Jadi pesawatnya akan naik. Begitu juga sebaliknya kalau elevatornya turun, maka dia akan pesawatnya akan menukik ke bawah. Kalau yang radar itu yang vertikal, Jangan. yang di ekor tapi vertikal, itu namanya radar. Radar itu untuk belok pesawat, tapi pesawatnya itu beloknya masih tetap horizontal, nggak miring kayak apa hal yang miring, beloknya aileron. Jadi radar itu untuk belok pesawat secara horizontal. Jadi lebih lebih apa ya? Lebih bagus gitulah. Ada yang mau tanyain tentang servo dulu belum? Halo? Pada diem. Alat-alat Oh, pada diem semua ini. alat-alat Halo. untuk Mau robotik tanya nih Mas, gitu mau tanya gitu Mas. aja. Iya, di pesawat juga ada servo, di robot biasa juga kebanyakan pakai servo gitu kan. Itu ada Itu yang untuk power tegangannya itu sama nggak Mas? Antara yang metal sama yang plastik. Powernya itu sama nggak maksudnya gitu. Powernya itu kalau servo itu sama. Biasanya servo itu powernya 5 volt, sama-sama 5 volt. Yang beda itu arusnya. Nah, jadi semakin semakin banyak semakin banyak apa servo yang kita gunakan, maka arusnya akan semakin besar juga. Jadi nanti di ESC ini kan juga biasanya ada tertulisnya apa ya, BC. BC itu untuk menggerakkan servonya ini, servo. Tapi kalau kita menggunakan flight control, kan flight control tadi sudah ada power modul. Nah, jadi servonya ini sudah dapat digerakkan dari power modulnya itu. Kalau power tegangannya dia sama-sama 5 volt, yang beda itu cuma arusnya. Otomatis kan yang lebih berat yang metal ya Mas ya. Iya, yang metal itu biasanya lebih berat juga, Soalnya belum pernah apa sih megang yang metal gitu, baru yang plastik aja. plastik. Iya. Cuma yang metal tapi yang kecil juga ada. Oh Misal iya. sama-sama 9 gram gitu. Dia juga ada yang metal, ada yang plastik. Tapi beda ukuran. Biasanya yang metal itu merek IMAX, itu juga ada yang kecil, servo metal.
Kalau yang Tower Pro itu kan juga sama-sama 9 gram, tapi dia kan masih yang plastik. Ada yang tanyain lagi tentang servo? Kayaknya cukup Mas. Servo cukup dulu ya. Kita lanjut ke baterai. Nah, baterai ini memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Ada yang 1000 apa dari 500 mAh, 1000 mAh, 2200 mAh. Ada juga yang sampai 6000 mAh gitu. Terus baterai itu juga ada selnya. Ada yang mulai dari 1 sel, 2 sel, 3 sel, ada juga yang sampai 8 sel. Sel-sel tersebut itu mempengaruhi tegangan yang dia keluarkan. Kalau baterai itu biasanya 3,1 sel per selnya itu 3,7. Jadi nilai voltase yang dikeluarkan baterai itu tergantung dari banyaknya sel itu. Misal 2 sel berarti 3,7 kali 2 7,4 gitu. Misal 3 sel berarti 3,7 kali 3 berarti 11,1 gitu. Kemudian di baterai juga ada discharge. Discharge itu maksimal arus yang dikeluarkan dari baterainya itu. Misal discharge-nya 40, berarti 2,2 dikali 40. Misal ini kan 2200 mAh. Itu kan sama aja 2,2 dikalikan ke ampere hour. 2,2 dikali 40. Jadi dia maksimalnya di 80 ampere gitu. Jadi baterai ini mampu mengeluarkan 80 ampere. Nah, ketika baterai itu misal motor memerlukan ampere yang besar, misal 100 ampere, tapi baterainya cuma mampu di 80 ampere, maka baterainya ini akan cepat habis. Bahkan ESC-nya itu langsung meng-cut off, jadi dia tidak dapat berfungsi lagi gitu. Baterai juga mempengaruhi ke sistem motornya itu. Jadi semakin discharge-nya itu semakin tinggi, maka baterainya itu semakin bagus. Di sini pada tahu baterai kan? Semua pasti Tahu Mas. pada gunain kan? Baterai apa? ABC, alkalin, Baterai jam. baterai jam. Baterai jam. Baterai jam nggak bisa dipakai buat pesawat itu, paling di remote. Di remote TV. Di remote itunya ya. Iya, di remote pesawatnya, di transmitter. Kalau di pesawatnya nggak mampu dia, soalnya dia arusnya cuma kecil. Terus dayanya juga kecil. Cuma berapa ampere gitu. Lupa. Iya. Kalau yang kapasitasnya besar tapi discharge-nya kecil, itu biasanya dipakai yang di motor-motor yang ukuran kecil, misal 2205 gitu. Jadi motornya itu membutuhkan arus yang kecil, sehingga arus dari baterai itu tidak
masih mampu mensuplai gitu. Biasanya pakai baterai Li-ion atau yang baterai vape itu, bukan baterai lipo. Soalnya dia memiliki kapasitas yang lebih besar eh, dan bobotnya juga ringan. Hati-hati aja perawatannya baterai ini. Perawatan baterai. Kalau salah aja melembung gitu. Gimana? Salah itu loh, bisa-bisa baterai melembung. Oh, baterai melembung. Nah, baterai itu kan tegangan normalnya itu misal per selnya itu 3,7. Kalau sudah dia di charge, biasanya dia di charge itu maksimal di tegangan 4,25. Jangan sampai 4,3 gitu. Biasanya semakin banyak, semakin tinggi voltase juga akan mempengaruhi lembungnya itu. KI gitu. Kalau enggak misal kita baterai dicas penuh, eh, tapi kita nggak digunakan, lebih baiknya itu baterai kita kosongkan ketika nggak digunakan, misal beberapa bulan atau beberapa minggu gitu. Eh, Kapasitas yang ada di baterai semakin tinggi itu juga akan mempengaruhi ke baterainya itu. Terus misal baterai kita main di pesawat, kita masih terbang enak gitu, kan kita nggak mau diturunin gitu, masih enak di atas kok gitu. Nah tapi kan dia sudah misal habis, kan minimalnya itu 3,5, tapi lebih baik di 3,7 itu kita sudah jangan gunakan lagi, kita cas lagi aja itu baterai. Nah misal baterai 3,5 masih digunakan, maka dia akan cepat ngedrop. Nah baterai yang cepat ngedrop itu juga akan mempengaruhi dari masa hidup baterainya itu. Jadi baterainya akan cepat gembung kalau baterai lipo itu. Jadi ketika baterai akan disimpan di beberapa waktu yang lama itu, lebih baik baterai itu apa diberi tegangan per sel itu di 3,7. Kalau baterai lipo, baterai yang lain juga sama. Jadinya semakin semakin banyak tegangan yang tegangan per sel di baterai atau semakin sedikit, itu tidak bagus untuk dia stabilnya itu di 3,7 volt. Ada yang ditanyakan lagi tentang baterai? Halo? Belum ada kelihatannya, Mas. Belum ada ya? Kita lanjut ke remote dan receiver dulu ya. Nah, misal ini kita gunakan remote. Di pesawat itu, remote minimal itu memiliki 4 channel. Yang channel pertama itu digunakan sebagai eh, elevator buat dia naik turun. Yang channel kedua itu buat gerakin pesawat ke kanan kiri, roll. Dan channel ketiga itu throttle atau gasnya pesawat. Dan channel yang keempat itu rudder yang buat belok pesawat horizontal. Nah, kalau di
kita gunakan di flight control itu, maka remote-nya juga harus mendukung sinyal PPM. Jadi remote-nya itu nanti dari receiver akan menyambung ke flight control itu cuma menggunakan satu kabel, satu satu set kabel jumper yang terhubung ke RSIN, RSIN. Nah, maka dari sinyal PPM itu nanti akan dikonversi di flight controlnya itu. Nanti dia akan menggerakkan servonya itu. Kalau masih terbang manual. Kalau misal sudah terbang auto, eh, biasanya ada satu tambahan lagi, yaitu misal channel ke-5. Jadi channel 5 itu misal ada tiga posisi, posisi high, middle, dan low. Misal ketika di posisi high kita gunakan di manual, middle kita gunakan di posisi FBWA, dan di low kita gunakan di posisi auto gitu. Mau tanya apa tentang remote? Belum dijelasin ya receiver ya. Gimana? Receiver kan binding kan, harus binding. Oh, receiver, ya. Eh, Remote ini ada yang harus sesama receivernya, ada juga yang OpenTX. Nah, remote itu yang sudah OpenTX dapat membimbing ke remote-nya, receiver ke binding ke remote-nya itu secara dapat dipilih frekuensinya gitu. Nah, untuk membindingnya, kalau saya sudah pernah menggunakan dua remote itu. Yang pertama, saya menggunakan flash key. Bindingnya itu dicolok ke receivernya, ada kabel binding. Dia dicolok ke receiver, kemudian remote dinyalakan sambil dipencet, ada button bindingnya. Nanti dari receivernya itu kedip-kedip. Nah, ketika receivernya itu kedipnya sudah berhenti, maka menandakan kalau itu sudah terbinding gitu. Jadi sudah terkoneksi. Nah, untuk bindingnya itu cukup sekali saja. Ketika dia sudah mati, kita nyalakan lagi. Dia biasanya sudah terkoneksi secara otomatis. Nah, kemudian saya pernah lagi menggunakan radio link. Nah, kalau radio link itu tidak kebindingnya itu secara otomatis, tidak kayak flash key yang harus ditancapin kabel binding. Kalau di radio link itu saya biasanya langsung nyalain remote, nyalain receiver, dia langsung otomatis tersambung. Ini pada tahu binding kan, artinya binding itu apa? Gimana? Yang lain mungkin udah tahu artinya binding atau gimana? Ya, yang lain gimana? Nggak tahu binding belum? Binding itu menghubungkan antara remote sama receivernya. Jadi remote itu mengeluarkan sinyal agar dapat diterima oleh receivernya, maka kita binding dulu gitu. Bahasa sederhananya sih menyamakan frekuensi sih. Frekuensi. Tapi misalkan
remote itu biasanya frekuensinya 2,4 GHz. Walaupun dia sama-sama 2,4 GHz, kalau dia beda merek biasanya juga nggak bisa terhubung gitu. Kecuali yang sudah remote OpenX, dia sudah dapat terhubung ke receiver berbagai jenis gitu. Diem-diem gini paham atau gimana sih? Gak apa-apa guys. Kalau bingung, Tanya aja loh kalau belum paham. iya. Mumpung masih teori kan. Lebih gampang langsung praktek tapi. Iya sih. Praktek. Soalnya langsung lihat barangnya, alatnya gitu. Jadi sekarang, iya sih. Lebih cepet paham juga soalnya. Gimana nih yang lain? Paham kan? Remote yang remote gitu ya, mengendalikan, intinya bahasa sederhananya mengendalikan. Biasanya minimal 4 channel biasanya kalau pesawat. Kalau pesawat masih manual 4 channel. Kalau kapal gitu sama ya mobil, ya mobil-mobilan gitu di Itu 2 channel juga bisa. Biasanya channel yang lain itu, misal kalau mobil gitu, ada yang ganti kecepatan gitu. ini tuh di motor apa itu, motor remote itu kan biasanya cuma 2 channel itu, yang maju terus mundur gitu. Iya maju mundur Kak, Maju sambil mundur. belok kanan kiri gitu kan. Iya itu 2 channel. Nah, 2 sama ini channel. kayak kapal itu kan 2 channel itu. Cuman maju terus apa lagi? Ngegas Maju gitu. sambil belokin itu loh. Oh iya, belok gitu. Kapal kapal remote biasanya itu. Kalian pernah kan megang remote apa namanya, mobil-mobilan gitu? Gimana, pernah kan ya? Pernah. Nah, gimana ini apa ngendalinya? Sama kok ngendalinya. Cuma kalau di remote mobil-mobilan gitu, yang masih mainan gitu, kelasnya mainan gitu, paling masih 2 channel. Kalau udah kelas hobi gitu, udah channelnya banyak. Berat. Kalau nggak ada yang nanya mungkin lanjut aja dulu. Lanjut dulu ya. Nah, ini yang terakhir rangkaian. Ini gambarnya kelihatan nggak? Jelas nggak di kalian? Jelas mas. Jelas. Nah, rangkaiannya ini seperti sederhana kok. Misal nih pick-up. Pick-up kan tadi komponen-komponen elektrikalnya sudah tak sebutkan dan tak jelaskan kan tadi. Nah, misal yang pertama dari telemetri dulu. Telemetri masuk ke pick-up. GPS masuk ke pick-up gitu. Nah, di pick-up itu sudah ada apa? Sudah ada tulisan-tulisannya, jadi tinggal colok-colok aja gitu. Kemudian ini switch, terus receiver yang di remote tadi masuk ke pickup untuk mode manualnya atau mode auto, kita kasih sinyal dari remote. Nah kemudian untuk motor itu baterai masuk ke ISC untuk menggerakkan motor. Nah sinyal ISC ini dihasilkan dari track controlnya.
Jadi seberapa kenceng dia motor itu muter itu dari sinyal yang dikeluarkan dari flight control. Nah, kemudian ini ada power module. Itu power module untuk menggerakkan dari apa? Untuk menyalakan dari flight controlnya. Terus ini channel PWM board. PWM board ini biasanya sudah apa ya? Sudah ada di flight controlnya. Jadi PWM board ini fungsinya untuk menghubungkan servo untuk menggerakkan pesawatnya itu. Kemudian untuk mengetahui pesawat di mana sedang belok kanan atau kiri, ketinggiannya berapa gitu menggunakan telemetri yang ada di GCS. Nah, GCS itu selain dapat dipantau menggunakan laptop juga bisa pakai handphone. Biasanya kalau di laptop itu kita menggunakannya Arduplane. Gimana dari rangkaiannya? Halo, udah paham rangkaian dari flight control ini belum? Gimana yang lain? Halo. Sudah paham untuk rangkaian flight control? Ada yang ditanyakan dari rangkaian ini? Kalau ada yang bingung tentang rangkaiannya nggak apa-apa, langsung tanya aja. Ini rangkaiannya itu gimana mas? Ini rangkaiannya itu udah tetap gini terus atau ada kalau beda pesawat itu beda rangkaian atau gimana? Kalau rangkaiannya itu tetap seperti ini. Bedanya itu ketika jenis pesawatnya. Kan ada yang pesawat model apa ya? Model apa ya? Yang biasanya pesawat itu ada dua model. Yang pertama aileron dan elevator itu jadi satu. Misal kayak pesawat pesawat panjet, pesawat jet gitu. Itu kan sayapnya dapat naik turun sekalian belok ke kanan ke kiri dan dia tidak tidak punya radar. Jadi dia mau naik mau turun belok kanan kiri itu menggunakan satu sayap itu. Kalau secara umum rangkaiannya masih tetap seperti ini. Yang beda itu output tambahannya. Ada yang menggunakan dua servo, ada juga yang menggunakan berapa ya? Satu, dua, ada yang menggunakan 4 servo. Dan motornya juga ada yang menggunakan, kalau pesawat biasanya kan hanya cuma satu motor di belakang.
ada juga yang di depan. Nah, ada juga yang pesawat multirotor. Nah, motornya itu berada di sayap pesawat. Jadi satu di kanan, satu di kiri, atau dua di kanan, dua di kiri. Jadi motornya itu output ke motornya ada 4 output. Atau misal kita menggunakan multirotor untuk drone gitu kan, dia menggunakan 4 motor gitu. Jadi dia memiliki pin out ke motornya itu sebanyak 4 buah. Kalau dari misal telemetri, GPS, switch, receiver gitu, dia pemasakannya masih tetap nggak ganti-ganti. Nah, itu tuh pembahasan tentang rangkaian kalau beda pesawat gimana gitu. Nah, yang lain mungkin ada pertanyaan mungkin tentang rangkaiannya. Gimana yang lain? Ada yang ditanyakan? Atau kita balik ke yang tadi juga nggak apa-apa? Ini udah selesai kok sampai sini. Oh ya Mas, ada videonya Mas kayak saat penerbangan pesawat gitu. Oh iya, video terbang kemarin ya. Iya. Mau lihat videonya aja dulu. Ya Oh, gimana coba ya? lihat. Boleh. Nah, Nah, udah kelihatan belum nih? Sudah. di hide aja tuh Mas yang gambar itu. Di hide. Nah, Nggak bisa. nggak bisa. Digeser coba. Benar-benar. Ngelek berarti. Ya. Nge-lag punya lu. Oh iya ngelek. Malah hilang. Yang ngelek gitu. Nah, not responding. Wah berat banget. Pakai browser masalah ini. Gmailnya pakai browser. Makanya agak berat. Oh ya Mas, biasanya kendalanya saat bikin pesawat itu apa aja sih Mas? Biasanya kendala kalau KRTI kemarin dalam hal Kendalanya itu ketika buat airframe atau badan pesawatnya itu, kan badan pesawat itu harus simetri antara kanan sama kiri. Nah, dari situ, dari sayapnya itu, kendalanya itu biasanya dari airfoil dari sayapnya itu. Kan airfoil sayap itu ada lekukannya. Nah, kalau yang kemarin itu antara lekukan yang kanan sama yang kiri itu beda. Yang kanan lebih lebih tipis. Jadi airfoil yang kiri lebih tebal. Jadi ketika dia terbang, maka eh, apa efek hambatannya itu lebih kencang yang kiri. Jadi dia akan dominan lebih selalu belok ke kiri gitu.
Jadi ketika terbang dia harus dikasih arah ke kanan dikit gitu agar dia dapat terbang stabil. Kalau nggak dikasih trim itu ya eh, berarti apa? Kalau nggak dibelokkan kita kasih trim. Ini udah muncul belum videonya? Ya bisa itu. Anjir. Lag lagi. Malah mati nih laptop. Kentang sih laptopku. Laptopnya juga kentang, Mas. Loh, beneran mati hitam gitu, Mas. Black screen. Blank screen ya? Iya, black di sini, black screen di sini. Atau enggak kirim ke aku, Mas, biar ku ini aja, ku share screen atau gimana gitu. Oh, bentar. Oh, ini Mas Tetenya ini ya, laptopnya langsung ke restart ya. Ditunggu ya. Nah, kan udah keluar. Ya, dari ini ya, sambil nunggu Mas Tete balik lagi. Itu gimana untuk em, materinya? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas mungkin? Gimana, teman-teman? Kedengaran nggak suaraku tadi? Orang-orang cukup sih ngebrand. Yang lain mungkin ada yang pas bagian apa gitu, bagian alat apa gitu yang kurang menurut apa namanya? Kurang kalian pahami gitu. Nanti dijelasin lagi gitu. Soalnya materinya cuman itu aja sih, materi apa namanya? Elektrikal pesawat lomba untuk KRTI ini yang lagi berjalan gitu. Untuk alat-alat apa namanya? Ini ya yang ku tahu khususnya di UAV ya. Itu alat-alatnya itu ya apa ya? Hampir sama semua gitu. Pasti ada servo, pasti ada baterai, pasti ada telemetri gitu-gitu. Kalau yang apa namanya? Kalau yang divisi kapal, divisi apa? Yang lain aku kurang tahu ya. Cuman sama sebagian hampir sama, cuman ada beberapa tambahan gitu kan. Kalau untuk kapal kan itu kan berkaitan tentang air ya. Itu ada apa namanya? Ada alat tambahan gitu yang anti air gitu. Tapi fungsinya itu hampir sama kayak alat-alat itu hampir sama kayak yang di UAV gitu. Gitu. Memang sih kalau belajar apa namanya alat-alat elektrikal gitu, elektrikal mekanik gitu, itu susah sih kalau cuman teori gitu.
Aku juga dulu pahamnya itu langsung pegang alatnya, binding itu gimana gitu, binding itu caranya gimana, perawatan baterai itu gimana, itu harus itu sih apa namanya, harus megang alatnya langsung gitu. Soalnya beda feelnya itu kalau kita cuman tahu teorinya sama megang alatnya langsung gitu sekalian belajar. Cuman kan keadaannya seperti ini ya, sekarang ya minimal lah udah paham, kalian ini udah paham gitu fungsinya alat-alat ini tuh fungsinya itu untuk apa aja gitu. Nanti kalau kalau udah offline gitu, udah biasa riset mingguan per divisi, ataupun riset kalau kalian ingin riset sendiri gitu, pinjam alatnya robotika itu bisa, biar gak kaget gitu, ini sih apa fungsinya itu untuk apa sih gitu. Nah untuk mencegah itu kan biar apa namanya, biar kalian itu dasarannya atau fungsi iya untuk fungsi alatnya itu udah tahu gitu, nanti nggak kaget gitu saat diberi alatnya itu, gitu sih. Gimana, nggak ada yang ini kah untuk komponen-komponen tadi? Itu yang dijelasin buat racing plan kan? Ya, racing plan pesawat. Itu biar Gimana? itu biasanya yang dilombain di racing plan itu ketentuannya gimana ya Kak? Gini, racing plan itu kan kecepet, gini, model pesawat itu banyak ya. Nah divisi untuk yang ku tahu ya, untuk apa namanya, divisi yang di UAV, kalau racing plan itu kan dari namanya aja kan pesawat racing ya kan, pesawat berarti itu adu kecepatan gitu, adu untuk lomba. Untuk racing plan itu biasanya itu kan ini, kalau kalau offline itu biasanya ada dua pesawat, dua tim itu diadu kecepatannya, siapa yang paling cepat dia itu yang maju gitu, yang menang gitu. Nah untuk yang online ini kan gak bisa ketemu gitu antara tim-timnya. Nah itu kalau yang ku tahu untuk divisi racing plan yang KRTI yang tahun ini itu dihitungnya itu kan dari tiap waktu tercepat dengan apa namanya, dengan rutenya itu udah ditentukan dari sananya. Biasanya angka 8, biasanya angka 0 gitu. Nanti yang paling cepat pesawatnya itu sampai ke garis finish itu yang akan maju gitu, maju yang menang gitu. Gitu sih. Dan untuk tiap divisi untuk racing plan itu adu kecepatan. Yang lain kayak TD sama ya, TD biasa sama apa lagi ya? TD yang kemarin Vitol itu kan em, vertikal apa sih namanya, kepanjangannya lupa. Pokoknya biasanya kita pakai drone gitu. Vitol itu ya drone, itu beda-beda lagi sih, tapi sama kok, komponen itu hampir sama kayak ini, cuman kan lebih banyak gitu. Vitol itu kan atau drone itu kan lebih banyak gitu. Kalau kita pakai kopter kan kan ada yang 4 sama yang 6 kan, itu yang drone itu. Kalau 6 baling-balingnya 4 baling-balingnya itu kan cuman butuh 4 motor sama ya baling-baling. Nah kalau yang 6 ya ya sesuai dengan ininya, sesuai dengan baling-balingnya itu, motornya itu butuhnya berapa gitu. Gitu sih untuk divisi. Kalau yang lain, berhubung aku risetnya itu cuman UAV, kurang begitu paham aku kalau yang mobile sama kapal gitu. Cuman kalau yang kapal aku taunya itu untuk buat kapal itu apa ya dulu ya istilahnya itu, di apa namanya, divisi RC boot itu ada kok yang ini loh, perhitungan untuk buat apa namanya, badan kapalnya itu harus ini loh. Kan badan kapal itu kan kayak huruf V ya, cuman V-nya itu nggak lancip gitu kan, ada kayak lembung gitu, lembung di bawah gitu kan, gimana sih kata-katanya, pokoknya lembung, bukan, pokoknya bentuknya itu V kan kalau kapal gitu kan, bener nggak?
Tekung. Nah, itu harus diperhatikan gitu. Tebel tipisnya itu harus diperhatikan di kapal. Sama juga sih kayak di pesawat itu tebel tipisnya itu perhatikan. Cuman kalau di kapal itu lebih lebih apa namanya? Lebih kalau beda dikit aja. Kalau lebih tebel kanan gitu, kiri itu langsung kerasa di air seaboot itu. Soalnya bisa tenggelam kalau berat gitu. Kalau ringan nggak bisa ini nggak alat-alat itu bisa ini loh bisa kebalik gitu kapalnya kalau ringan. Nah kalau berat itu bisa tenggelam. kalau kalau ringan itu bisa kebalik, miring terus kebalik gitu kapal. Kalau pesawat itu bisa diakali gitu. Nah pesawat juga bisa kapal juga bisa diakali sebenarnya, cuman agak ribet gitu kalau ngakalinnya. Kalau pesawat kan bisa diakalin. Kalau kalau tebel ya sayapnya itu tebel kiri, itu yang kanannya dikasih pemberat dikit gitu. Nah itu bisa ya biar seimbang gitu kapalnya itu pesawatnya itu. Kalau kapal agak-agak susah yang ku tahu ya itu. Kalau yang ya yang darat itu divisi darat aku belum terlalu paham aku. Gitu sih. Tapi komponen-komponennya hampir sama semua kok tiap divisi gitu. Ada yang ditanyakan nggak lagi? Atau jawabanku tadi gimana? Udah menjawab atau kurang? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Oke. Yang lain mungkin mau tanya apa gitu? Ini ya sambil nunggu Mas Tetenya gimana ya, bentar. Bentar ya, masuk. Oh iya, mungkin ini Mas Tetenya ini ya ini ada kendala teknis, laptopnya belum bisa nyala masih an. Mungkin untuk videonya nanti kirim di grup aja ya. Ya gak apa-apa kan ya? Halo guys, untuk videonya di grup ya, nanti ku share. Mas Tetenya ini ya, device-nya ini agak bermasalah katanya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin ini ya, Mas Tetenya belum bisa juga. Kalau nggak ada yang ditanyakan ini sih mau kututup. Yakin nih nggak ada yang ditanyakan tentang materinya tadi? Cukup sih. Cukup ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, bentar. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya mewakili Mas Tete tadi yang tiba-tiba device-nya bermasalah. Saya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadiri pelatihan ini. Saya mewakili Mas Tete, kurang lebihnya dalam penyampaian ini itu saya mohon maaf. Jika ada salah penyampaian pun saya minta maaf sebagai perwakilan dari Mas Tete. Saya tutup untuk pelatihan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Kak. Terima kasih Mas.